Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, nikmat, dan hidayah darinya lah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali ikut. Selama bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah setiap harinya kita mengadakan kajian online setiap pada subuh. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan adab dalam majelis online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendapatkan ridho darinya. Hadirkan hati, pikiran, dan jasad kita agar bisa fokus mendengarkan butiran-butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Selama kajian, kami akan mute all jamaah. Kemudian kepada seluruh jamaah, disarankan untuk stop video, atau host akan menonaktifkan video pada jamaah yang terlihat dalam posisi berbaring. Untuk pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat ke host atau ke co-host. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara kajian Ba'da Subuh pagi hari ini adalah sebagai berikut. Agenda pertama, kita akan mendengarkan penyampaian materi kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Pak Ustadz Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA, dengan tema Pahala Zakat dan Sedekah dalam Al-Quran. Materi disampaikan hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, setelah penyampaian materi dari Pak Ustadz, kita akan dengarkan bersama-sama sharing dari tamu kehormatan kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, dengan topik peranan masjid dalam perekonomian umat. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Lutfi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Baik Pak Ustadz, kepada Pak Ustadz, waktu kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqatan bi lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa hasin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Jamaah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati semuanya, yang saya banggakan, yang insya Allah Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya lagi. Kita yakin tadi udah sholat subuh, udah zikir pagi sedikit ya, akan tapi untuk melengkapi zikir kita, saya selalu di Pondok Indah nggak pernah lupa untuk ngajak Sayyidul Istighfar terlebih dahulu. Kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu 1 kali dan raditu billahi robba 3 kali, dengan harapan dengan doa mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita Allah tetap memberikan ridhonya pada kita. Kita baca Sayyidul Istighfar dan raditu billahi robba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Jamaah sekalian, kita akan baca buku ini ya. Kita lanjutkan kajian kita yang di masjid, dan yang di online-nya baru 1 kali yang baca kitab ini. Sekarang kita lanjutkan, dan kata Pak Dasril kita udah sampai halaman 44. Tema kita adalah sekarang ini pahala zakat dan sedekah dalam Al-Quran. Tentu kajian utamanya hadis, akan tapi tema yang sekarang ini kebetulan kita bahas adalah pahala zakat dan sedekah dalam Al-Quran.
ada perbedaan antara zakat, pahala zakat dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau hadis lebih detail, lebih terperinci. Kalau di Quran biasanya lebih global. Mana yang kuat? Ya dua-duanya kuat. Tentu sumber utamanya adalah Al-Quran. Nanti sumber rinciannya, bayannya dalam Al-Quran atau tafsirnya dalam Al-Quran adalah ada di hadis. Dalam ilmu tafsir kan dikenal ya bahwa tafsir yang paling kuat adalah tafsir Quran bil Quran. Quran dengan Quran. Ayat yang mana menafsirkan ayat yang mana. Ini yang paling kuat. Tafsiran yang kedua yang paling kuat adalah tafsir Quran bil hadis. Ada ayat Quran menyuruh sedekah, mengasih isyarat pahala sedekah, di hadis dirinci secara lebih gamblang lagi, lebih detail lagi. Nah sekarang nih pahala zakat dan sedekah dalam Al-Quran seperti apa? Jamaah sekalian yang mau buka sambil buka buku silakan ya. Insya Allah sebagian besar udah pada punya bukunya. Dan halamannya adalah halaman 44. Di surat Al-Baqarah ayat 245, ini kutaman yang pertama. Di Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan gantinya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu akan kembali. Baik, kita lihat ayatnya. Man dzalladzi yuqridullah. Barang siapa, ini kan tawaran barang siapa. Man dzalladzi, ayo. Kita ingin meminjami Allah. Ustaz, kok sedekah meminjami Allah? Ya, kan kita ada jual beli ya, ada bahasanya tuh jual beli. Kita sedekah nih, itu kita jual atau kita Allah beli, kan bisa bahasanya seperti itu. Kehidupan kita secara umum pun dikatakan juga sebagai jual beli sama Allah. Kita berbuat baik itu sama dalam tanda petik ya. Kita jual kepada Allah, Allah akan beli. Allah beli pakai apaan? Pakai pahala. Pahala ada yang dalam konsep umum pahalanya surga, ada yang terinci. Nah, yang sekarang ini agak rinci. Man dzalladzi yuqridullah. Ini tawarannya adalah man. Berarti kepada siapa aja, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, ini berlaku. Mau perempuan, mau laki, mau nenek-nenek, mau masih muda, berlaku. Qardan hasana, pinjaman yang baik. Salah satu di antara pinjaman yang baik adalah sedekah. Salah satu dari bentuk pinjaman yang baik adalah zakat. Terus pahalanya apaan? Fayudha'ifahu lahu. Kata-katanya fayudha'ifahu lahu. Fayudha'ifahu kan artinya kan akan dilipat gandakan. Ketika Allah melipat gandakan, kita taruh investasi di mana gitu, di perusahaan mana. Ngasihnya berapa sih? 1 tahun? 1 tahun lagi, Pak. 1 tahun ngasihnya kan ada yang 10, ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 100%. Kalau Allah kan yudha'afnya kan enggak 10, enggak 100%. Enggak 1 kali 2 kali lipat, enggak. Akan tapi Allah kan minimal adalah 10 kali lipat. Itu minimal. Nah, ini yang untung siapa? Yang dikasih siapa? Di ayat ini agak sedikit ada penegasannya, ada kata-kata lahu. Wa yudha'ifahu lahu. Jadi Allah akan melipat gandakan buat siapa? Yang zakat siapa? Sepedian ya. Berarti beliau yang dapat. Pak Rudi yang dapat. Pak Dasril yang dapat gitu loh. Fa yudha'ifahu lahu. Bukan untuk Allah dalam artiannya. Tapi untuk dia. Terus bukan untuk orang yang lain, bukan untuk orang yang melihat, akan tapi untuk dia. Fa yudha'ifahu lahu. Dan Allah tegasin. Kalau udah tegas, ini kan artinya kan janji Allah 1 kali nyebut aja nggak bakal ingkar janji, apalagi ada penegasannya. Ada penegasannya ini menunjukkan ada 2 hal ya. Ayatnya kita baca dulu. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Dilipat gandakan dengan kelipatan yang banyak. Fayudha'if aja itu udah lipat ganda udah banyak.
Penegasan ad'afan katsira, kan kadang-kadang orang nanya nih, ini 2 kali lipat doang ya? Enggak, kata Allah, enggak 2 kali lipat, akan tapi berlipat-lipat. Berlipat-lipat di mata Allah itu, hemat saya, ini bukan 10 kali. Karena 10 kali adalah konsep dasar. Tapi ini boleh jadi 20 kali, boleh jadi sekian puluh kali. Bahkan ntar kalau kita mau pakai ayat yang lain lagi, itu kan 700 kali. 700 kali. Angka di sini nggak disebutkan. Tapi pakai kaidah dasar yang umum, minimal 10, bukan maksimal 700 ya. Akan tapi angka yang disebutkan adalah 700. Sekalipun masih dibuka itu, boleh jadi ditambah lagi. Nah, angka tengahnya berapa kalau kita pakai angka tengah? Angka tengah dari 10 ke 700 berapa? 350. Ya. Ini perdagangan di mana yang bisa melipat gandakan sekian banyaknya. Terus jika ada orang yang ogah, Allah bilang apa? Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah itu akan mengambil. Kalau ada yang ngasih pinjam, Allah akan ambil dan Allah akan lapangkan rezekinya. Boleh juga tafsirannya adalah ente mau pelit, ntar aku ambil. Ente mau derma, aku akan lapangkan. Jadi kekuasaan Allah lah yang akan menentukan ini orang akan dikasih atau akan disikat hartanya. Dan ada orang juga, Ustadz, dia nggak pernah bayar zakat, hartanya berlimpah tuh, hartanya banyak banget. Saya atau dia bayar zakatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi rezekinya pas-pasan mulu, Ustadz. Ujungnya apaan? Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Ente kan Allah akan bayar itu dengan konsep ada 4 konsep dasarnya. Ada dibayar di dunia, ada dibayar di akhirat. Ada 2 kan, dibayar di dunia, dibayar di akhirat. Ada yang dibayar di dunia dan di akhirat. Terus ada yang bayarannya pakai barang lain. Ini kita yang pilih yang mana nih? Kalau nggak dibayar nggak mungkin nggak dibayar. Nah, dibayarnya dunia atau akhirat? Kita kita kebanyakan pilihnya, Ustadz, di dunia dong Ustadz, kan saya juga pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya bla 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 bla. Ada orang yang kepengennya bayarnya di akhirat. Di dunia sedikit aja dah. Tapi di akhirat. Siapa itu? Rasulullah. Rasulullah ketika Umar bin Khattab beberapa kali masuk ke rumah beliau, di rumah istri beliau yang anaknya Umar, yaitu Hafsah. Hafsah ketok pintu, Assalamualaikum. Ada Rasulullah lagi duduk atau lagi berbaring. Umar melihat kehidupan Rasulullah yang sangat-sangat sederhana, itu mengeluskan dada. Lantas beliau bilang, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi yang hak, engkau adalah Rasul yang hak, engkau adalah kekasih Allah. Engkau hidup dengan gaya yang seperti ini. Sedangkan mereka, para kaisar dan raja, itu mereka banyak yang hidup dalam kebatilan, dalam kesesatan. Mereka hidup mewah-mewah. Ya Rasulullah, kenapa kau tidak angkat tangan aja, minta kepada Allah untuk dilimpahkan harta yang banyak, istana di dunia? Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, saya kepengennya ntar aja. Saya mintanya ntar aja. Jadi Rasulullah milihnya kemewahan itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Nah, ada yang dikasih sama Allah dunia dan akhirat. Nah, mungkin yang teman-teman yang di Pondok Indah ini udah dunia dan akhirat ya. Nah, teman-teman yang sudah menikmati tinggal di Pondok Indah dengan segala kelebihannya, dan akan tapi rajin ke masjid, rajin ikut kajian, rajin sedekah, itu udah dunia
hasanah wa fil akhirati hasanah, udah ngerasain dunia dengan ngerasain akhirat. Akan tapi yakinlah Pak, yakinlah bahwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak udah bayar sesuai dengan standar minimal, maka yang diberikan Allah di dunia dengan Pondok Indah itu adalah pemberian yang masih DP, yang belum lunas, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ntar di akhirat yang lebih keren. Bagi yang blond yang masih tinggalnya di luar daerah itu, tenang aja. Kata kalau mau ikut Rasulullah betul ya, maka niatnya di akhirat. Baik, ini hadis ayat yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 245. Lantas di surat Al-Hadid ayat 57, ayat 18. Surat Al-Hadid itu surat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Ditegasin ya. Kalau pakai tadi ayat yang pertama tadi adalah barang siapa yang meminjamkan. Kalau di sini ditegasin lagi, salah satu bentuk pinjaman adalah innal musaddiqina wal musaddiqati. Orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan. Barangkali di sini ada ibu-ibu yang ikut, jangan khawatir Bu, pahala bukan buat laki-laki doang, akan tapi perempuan juga bisa mendapatkannya. Ibu sedekah, ibu akan mendapatkannya. Suami ibu sedekah, suami akan mendapatkannya. Ustadz, yang punya duit kan suami saya, Ustadz. Dia sih enak, sedekah tinggal ngeluarin duit dari kantongnya. Saya gimana, Ustadz? Ibu kan dikasih uang belanja. Makanya belanja kan ada dua. Kalau dalam konsep saya tuh, ada belanja rumah, ini buat kepentingan rumah, nggak boleh buat kepentingan pribadi. Ada yang buat pribadi. Ada buat pribadi, ini buat kamu mah gitu. Berapa dikasih sebulan 10 juta atau 20 juta, ini buat mama 20 juta per bulan. Nah, yang 20 juta per bulan itu buat mama, itu kan bukan buat beli beras, bukan buat beli tahu tempe, bukan buat bayar listrik, akan tapi buat pribadi. Kan saya udah kesini-sini, ya sisihkanlah dari itu untuk sedekah. Ketika untuk sedekah, maka pahalanya yang dapat adalah ibu gitu, ibu mutlak ya. Kalau suami yang sedekah, pahalanya belum tentu istri dapat. Karena sumber uangnya adalah sumber uang suami. Tapi kalau istri sedekah dari uangnya suami, ini kelebihannya suami dapat gitu. Karena sumbernya adalah dari istri. Terus wa aqradullah qardan hasana, dan dia meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan lahum dikembalikan lagi ya. Bukan buat Allah, buat mereka. Akan dilipat gandakan buat mereka. Walahum ajrun karim. Ujungnya ya, tenang aja. Ntar aku akan kasih kalian pahala yang karim. Pahala karim, pahala azim, pahala yang besar, pahala yang mulia. Itu pahala apaan? Pahala surga. Kalau udah surga, udah nggak ada yang lebih hebat sekalipun. Surga itu kan 100 tingkat. Ada klasernya, klasernya kotaknya 4 ya. Ada yang bilang kotaknya 2, tapi tingkatnya 100 tingkat, dan levelnya itu 6.329 level. Nah, kita yang mana? Yang paling jelek aja itu udah malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang paling jelek aja udah indah banget, apalagi yang Jannatul Firdaus kalau bahasa kita nih, wah udah kayak rumah yang paling mewah di dunia, dan itu rumah yang paling mewah di dunia nggak ada apa-apanya dibanding surga yang paling jelek. Nah, ayat yang lain. Silakan buka At-Taghabun. At-Taghabun itu surah ke-64, ayatnya ayat ke-17. Ditegasin lagi sama Allah. In tuqridullaha qardan hasana. In ya, ini kan syarat nih. Kalau jika kalian meminjamkan Allah dengan
pinjaman yang baik. Apa yang Allah akan berikan? Yudha'ifhu lakum, akan dilipat gandakan buat kalian. Itu pahalanya adalah boleh pahala fisik ya, boleh pahala non fisik gitu. Nah, umpamanya kita keluarin uang nih, saya infak atau saya sedekah 1 juta. Ketika dilipat gandakan, itu Allah ngasihnya atau gantinya bukan 1.100.000, bukan 1.200.000, akan tapi 1 juta menjadi 10 juta standar minimal, bisa 15 juta, bisa 30 juta, bisa 50 juta. Buat siapa? Buat kita. Buat kita. Udah begitu Allah tadi pakai akan diberikan pahala yang mulia, surga. Ini dikasih di lagi, wa yaghfir lakum. Ente sedekah, ente bayar zakat, Allah akan kasih 2 nih di sini. Ganti fisik iya, diampuni dosanya iya. Jadi salah satu pahala sedekah adalah diampuni dosanya iya. Di antara pahala zakat adalah diampuni dosanya iya. Kok banyak banget Ustadz? Pahala sedekah kok banyak banget? Karena wallahu syakurun halim. Di berikutnya ya, kata-kata berikutnya adalah tadi untuk ridullah qadan hasanah yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ini kenapa kok banyak banget pahalanya? Karena Allah tuh maha kaya. Allah maha kaya, ya Allah punya langit, punya bumi, dan Allah syakur. Allah tuh orang yang tahu terima kasih gitu. Bahkan bukan cuma tahu terima kasih, pandai berterima kasih. Bukan pandai doang, bahkan maha berterima kasih. Kalau kita kan ya, maaf nih, boleh jadi kita terima kasihnya ya. Saya terima kasih sama Masjid Pondok Indah, boleh jadi baru 10% dari yang sepatutnya. Atau bapak-bapak terima kasih kepada ustadznya, mungkin baru 20% dari kewajiban bapak. Nah, dan artinya kenapa kayak gitu? Bapak terima kasih sama istri yang paling berjasa kepada bapak, kan sekarang ini kan istri ya. Kemarin ini orang tua. Nah, sekarang mungkin istri. Bapak mungkin terima kasihnya sama istri baru 20% kali Pak. Dari kewajiban yang seharusnya adalah 100%. Istri berterima kasih kepada suami, boleh jadi baru 10%, Pak. Ustadz, kok suami 25%, istri baru 10%? Kenapa kok istri lebih sedikit? Ini agak sedikit menyimpang dari tema, tapi sekedar sedang mengingat. Rasulullah kan pernah ngasih kabar kepada semua sahabatnya, dan sekarang nih kepada umatnya. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum perempuan. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum perempuan. Lantas ditanya nih, kok Rasulullah mayoritas perempuan? Apa dosanya perempuan? Rasulullah bukan bilangnya syarat masuk surga adalah perempuan. Kalau itu diskriminatif. Tapi kalau ini informatif. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum perempuan, sebabnya adalah wayakfurnal asyir. Sebab yang kedua, beliau menyebutkan dua sebab. Sebab yang kedua adalah wayakfurnal asyir. Mereka jarang berterima kasih sama suaminya. Galakan kebanyakan nih, mohon maaf nih. Galakan dia sama suaminya, ngaturan dia sama suaminya gitu. Padahal kan harusnya kan yang jadi pemimpin tuh suaminya, harusnya kan yang ngatur suaminya, harusnya yang taat kan istrinya. Ini banyak yang taat adalah suaminya. Nah ini wayakfurnal asyir. Mereka lupa terima kasih sama suaminya. Dan Allah kan punya kaedah ya, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang belum bersyukur kepada manusia, maka dia dianggap belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nih yang laki dan yang perempuan secara umum apa Rasulullah Allah bilang ya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Masih sedikit di antara kita yang sudah pandai bersyukur. Mau kata siapapun di antara kita itu masih sedikit ya, mau ustadznya ki, mau jamaahnya ki,
Mungkin syukur kita kepada Allah itu kewajibannya 100, mungkin yang kita udah laksanain jangan-jangan baru 30, baru 35, baru 33 ya. Baru sepertiganya, belum sampai separuhnya. Kalau biar sampai puncaknya kayak gimana? Biar sampai puncaknya kan lihat aja Rasulullah kepengen sampai puncak, tahajudnya kayak apaan gitu. Sampai kakinya bengkak, kakinya gemeter ketika ditanya, wahai Rasulullah, engkau kan dosanya udah diampunin, engkau kan pasti udah orang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat apa sih begitu-gituan lagi? Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah saya kepengen menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, itu bersyukur. Dan ayat syukur ini kan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan lipat gandakan ya. Allah akan tambah. La azidannakum. Allah akan tambah. Tambah ini kan berarti kan yang kemarin udah, sekarang yang tambahin yang baru. Nah, mumpung masih pagi, kan saya pernah ajarin ya di Masjid Pondok Indah. Saya paham di Masjid Pondok Indah banyak yang Allah kasih kelebihan harta. Nah, saya kasih ajaran Rasulullah tuh. Kan kita kepengen menjadi abdan syakura, kepengen menjadi hamba bersyukur. Kewajiban kita kan tiap hari bersyukur, Pak. Bukannya Jumatan doang gitu. Bukannya seminggu sekali, bukannya lebaran doang gitu. Akan tapi kita bersyukur tiap hari. Mohon maaf menjelas sedikit, ini Pak JK sudah hadir, kita sapa dulu Pak. Assalamualaikum Pak JK. Selamat bergabung di kajian subuh. Mohon izin saya lanjutkan kajian saya. Silakan. Terima kasih. Nah, kita ingin bersyukur nih, Bersyukur Rasulullah ngajarin tuh. Orang yang baca wirid ini di pagi hari itu maka dia dianggap sudah bersyukur di pagi hari itu. Kalau orang yang bacanya di sore hari, maksudnya habis maghrib ya, jelang maghrib atau habis maghrib, terus terus dia dianggap sudah bersyukur sampai besok pagi. Nah, doanya apa? Ntar di ujung akan saya sampaikan doanya. Kita baca dulu ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya di surat Al-Ahzab. Di ayat Al-Ahzab itu surat ke-33, ayatnya ayat ke-35. Ini Allah negesin buat semua orang nih. Diulang tadi kan ada innal musaddiqina wal musaddiqat ya. Ada kan yang pertama untuk umum. Umum kan mungkin ada yang ragu. Saya kan orang kecil, saya kan orang perempuan, saya kan ini banyak yang ini ditegasin di ayat 35 nih. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirati. Ujungnya apaan? Pahalanya apaan? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang buat orang Islam, baik yang laki-laki maupun perempuan, orang mukmin laki-laki maupun perempuan, orang yang qanit, orang yang tunduk ya, baik laki-laki maupun perempuan, wasadiqin wasadiqat, dan orang yang jujur ya, baik laki-laki pun maupun perempuan, orang yang sabar, orang yang khusyuk, laki-laki maupun perempuan, wal mutasaddiqina, dan orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, terus orang yang puasa, terus orang yang menjaga kehormatannya, dan orang yang berzikir kepada Allah baik laki-laki pun maupun perempuan. Ujungnya Allah bilang a'addallahu lahum. Allah udah siapin buat mereka, lahum ya, buat mereka, buat kita-kita yang bayar nih, buat kita-kita yang bersedekah. Apa yang Allah siapin buat orang-orang yang bersedekah? Maghfiratan wa ajran 'azima. Ustaz, mohon maaf saya potong lagi Pak. Ini Pak JK kebetulan akan ada acara lagi. Kita kasih kesempatan Pak JK dulu, nanti disambung dengan Bapak. Saya tutup ayatnya biar ini setengah menit aja. Baik, boleh ya? Ya boleh, silakan.
Allah siapin buat apaan? Maghfirah, ampunan, wa ajrun azimah, dan pahala yang besar. Kok Ustaz tadi ampunan lagi, ampunan lagi, ampunan lagi? Orang yang syarat masuk ke neraka kan dosa. Dosa ini selesai dengan ampunan. Kita nih walaupun pahala kita banyak, tanpa adanya ampunan kita akan masuk neraka. Siapapun di antara kita nih tanpa adanya ampunan, hanya mengandalkan pahala itu nggak cukup untuk bayar surga. Dan kita pasti masuk neraka. Nah, sebelum masuk neraka itu kita butuh ampunan. Nah, ampunan inilah yang Allah janjikan buat orang yang sedekah, maghfirah, ampunan, dan ajran azimah adalah tadi ajran karimah, ini ajran azimah, maksudnya adalah surga. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk masuk surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Pak JK. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyambut dan menyapa kehadiran Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak JK? Sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan kesediaannya untuk hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah kajian online Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah Pak, yang kami memiliki misi untuk memakmurkan masjid, terutama kegiatan di waktu subuh. Namun karena adanya pandemi COVID-19 Pak, kegiatan kami pindahkan sementara secara online Pak. Lalu kami juga Pejuang Subuh ingin intinya mendorong umat untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian nasional. Jadi dalam komunitas kami ini banyak beberapa pelaku ekonomi di sini Pak. Terus hadir juga di tengah-tengah kami juga melihat dan ingin menyapa Bapak Tanri Abeng hadir di sini. Assalamualaikum Pak Tanri Abeng untuk hadir bersama kami. Terus juga biasanya hadir dalam kajian kami ini beberapa duta besar Republik Indonesia di beberapa negara yang selama ini kami berinteraksi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi trading dan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di mana mereka menjabat. Hadir juga bersama kami adalah Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Bapak Haji Rudi. Mungkin dalam kesempatan ini saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyapa Pak JK. Pak Rudi, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak JK. Kami merasa sangat terhormat Bapak bisa hadir di tempat kami dalam waktu yang sangat singkat. Dalam perjalanan bisa Bapak hadir di tempat kami sangat menggembirakan kita. Dan nanti lebih lanjut kami sangat menginginkan sharing Bapak dengan pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah segudang, yang sudah luas sekali. Mohon bisa menjadikan manfaat kita khususnya di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Berikut juga Pak Tantri Abeng, kami juga mengharap Pak Tantri bisa memberikan pencerahan khususnya mengenai ekonomi Islam, bagaimana kita harus berbuat dengan keadaan seperti yang ada sekarang ini. Terima kasih, maka kami serahkan kembali lanjut kepada Pak Moderator, Pak Irwan Bendahara, Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rudi. Baik Bapak, karena kami dapat info bahwa keterbatasan waktu dari Pak JK, kami sangat memohon kesediaan Bapak untuk memberikan sharing session Pak kepada kami Pak, mengenai bagaimana partisipasi umat ini bisa dalam perekonomian nasional Pak ya, bagaimana masjid bisa menjadi pusat dari perekonomian juga, dan bagaimana kita bisa pandangan Bapak dan juga bimbingan Bapak, bagaimana ini kita lagi bicara mengenai kosakata baru yang namanya normal baru ya Pak ya, new normal nih ya, bagaimana kita sebagai pelaku-pelaku usaha, mungkin gambaran dari Bapak untuk menghadapi tantangan di dalam era kondisi yang seperti ini. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan yang terhormat Bapak JK untuk mengisi kajian ini. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada subuh hari ini, alhamdulillah saya dapat hadir dalam kajian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Banyak teman-teman, Pak Tantri, apa kabar Tantri? Baik. Terima kasih. Dan semuanya, ya alhamdulillah memang ilmu itu sangat penting. Kita kesulitan karena
COVID ini, tapi tetap bisa berjamaah seperti ini karena teknologi yang baik. Malah mungkin lebih banyak jamaah yang hadir di sini dibanding dengan kajian biasa barangkali di masjid, apalagi kalau subuh. Iya Pak. Jadi alhamdulillah sambil dulu di rumah itu juga manfaatnya. Jadi ada rahmatnya juga dalam situasi-situasi seperti ini. Ustaz juga begitu kan, Ustaz ya lebih santai di sini. Betul. Ya, tapi lebih lama orang duduk seperti ini. Jadi juga tidak semua kesulitan itu hanya mudaratnya saja, tapi ada juga manfaatnya yang kita menemukan sesuatu yang baru. Tapi jangan pula nanti kalau sudah keadaan normal, masjid tetap sepi, kita ramai masjidnya, pula itu kan. Tadi dikatakan misi daripada pejuang subuh atau masjid, memakmurkan masjid. Kalau visi daripada Dewan Masjid seperti itu juga, tapi ditambah ya. Jadi selalu kita katakan dan kita tulis bahwa memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi jangan kita hanya bicara tentang kita memakmurkan masjid ada dua, yaitu kita ramaikan masjid dengan ibadah. Kedua, kita memakmurkan masjid dengan segala upaya kita bagaimana masjid itu ramai atau mempunyai manfaat. Tapi lebihnya juga masjid harus menjadi tempat untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat sekelilingnya, jamaahnya. Tanpa itu maka masjid menjadi sepihak saja fungsinya. Karena itu di mana-mana salah satunya tentu kegiatan ekonomi masjid sangat penting. Bukan masjidnya yang punya kegiatan ekonomi, tapi jamaah masjidnya mempunyai kegiatan ekonomi dengan melalui katakanlah apa yang pengalaman saya dapat di masjid dan sebagainya. Itu baru kita bisa capai cita-cita kita. Sering saya katakan bahwa kita selalu berkampanye atau mengukakan pentingnya zakat, sedekah, infak. Karena itu tuh memang sumber daripada upaya kita dalam pembangunan umat dan sebagainya. Namun kalau kita usut kemudian sumber zakat itu dari mana, sumber infak dari mana, sumber sedekah dari mana? Dari orang yang mampu. Kalau zakat fitrah tentu semua orang, tapi kalau zakat mal dan tentu infak itu dari orang yang mampu, yang paling banyak, yang punya harta. Nah orang punya harta itu harus mempunyai kemampuan, harus berusaha atau di perdagangan atau upaya lainnya tentu. Nah di sini letak sebenarnya kelemahan kita. Kelemahan kita bukannya kita tidak bayar zakat, karena kurangnya orang yang bayar zakat gitu kan. Nah jadi letak, kurangnya bayar zakat karena kurangnya kita orang yang mampu, kurangnya orang berupaya. Nah bagaimana mesti mendorong kegiatan-kegiatan itu sehingga muncul kemampuan-kemampuan itu dan sebagainya. Nah di situ letaknya. Selalu saya katakan begini, minta maaf ini kadang-kadang suka mau saya. Ya kalau ada 10 orang kaya di Indonesia, mungkin ada 1 orang umat Islam. Tapi kalau ada 100 orang miskin, biasanya 90 yang miskin umat, kan? Jadi terbalik, karena terjadi ketimpangan. Ini di mana letaknya itu? Otak kita sama, warna kulit kita sama, dan sebagainya. Apakah agama itu menjadi penghalang? Tidak. Jadi memang kita ubah, kita punya spirit. Gitu kan. Jadi ubah spirit seperti tadi kajian-kajian yang diberikan oleh Ustaz, tentu bagaimana memberikan spirit itu. Saya selalu katakan begini secara sederhana. Selalu kita diajarkan oleh Ustaz mengikuti perilaku ataupun mengikuti jejak Rasul. Kalau kita pelajari secara singkat, sederhana saja. Rasulullah itu, Muhammad di Rasul itu pada umur 40. Beliau wafat pada umur 62 tahun, 63 tahun. Berarti jadi Rasul itu 20 tahun. Kemudian sebelumnya belum gimana? Sejak umur 13 sudah boleh berdagang. Ikuti pamannya Abu Thalib umur 13 sampai umur 40
berarti dia ikut berdagang 27 tahun. Nah, kalau kita ikuti perilaku atau juga Rasulullah, ya antara seperti itu. Banyak dari kita untuk mengisi dagangan itu. Nah, itulah apa yang kita sekarang ini kebutuhan kita dewasa ini. Kebutuhan kita dewasa ini umat untuk maju. Hal ini memang lebih banyak ke negeri Indonesia. Negara-negara lain, enggak, di Turki yang maju, banyak tak Islam juga. Tentu di Timur Tengah seperti itu, atau tempat lain. Malaysia juga sudah mulai meningkat juga, hampir sama dengan kita dulu sebenarnya. Jadi memang upaya-upaya kita, sampai upaya pemerintah, upaya masjid selalu, karena itu sekali lagi visi daripada Dewan Masjid memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi memang kita tidak hanya berbicara haram saja, tapi berbicara kemajuan tentu halal haram. Nah, ini ada hubungannya dengan ekonomi Islam. Selalu kita seakan ekonomi Islam itu sulit. Ini Ustaz lebih tahu dari saya. Ekonomi Islam bagian daripada muamalah, begitu Ustaz ya? Iya, betul. Muamalah itu kan sederhana. Ya kalau akidah pokoknya itu, percaya, dukung imam, itu pokoknya daripada Tuhan, Rasul, pokoknya tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Kalau ibadah, ini kan tidak boleh kurang, boleh lebih, begitu Ustaz ya. Kalau salahnya waktu 5, tapi boleh sunnahnya, boleh tidak terbatas. Puasa 3 Ramadan dia boleh, tapi bisa puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, ya kan boleh. Jadi kalau muamalah semua halal terkecuali yang haram, kan begitu saja. Yeah. Jadi ekonomi Islam itu sederhana saja. Jangan lakukan yang diharamkan. Hanya semua itu syar'i. Kalau semua syar'i itu ekonomi Islam. Jangan dipersempit sekali ekonomi Islam itu. Jadi kalau katakan apa yang haram, jangan mendagang barang yang haram, jangan mendagang babi, jangan mendagang alkohol, jangan mendagang apa, dan jangan menimbun, jangan monopoli. Ya, selain daripada itu, ya sudah ekonomi Islam semua. Nah, jangan nanti dianggap nanti pakai jubah baru pakai Islam. Ya semua yang menutup pakai jas juga menutup aurat. Jadi syar'i juga jas itu, batik juga syar'i. Jangan bukan hanya yang pakai jubah itu syar'i. Contohnya seperti itu. Hukumnya bukan pakaian, hukumnya tutup aurat. Jadi apa saja tutup aurat itu syar'i. Nah, sama dengan ini, apa saya tidak haram itu ekonomi Islam. Mau jual beli, mau apa dan sebagainya, mau pergi di mall juga ekonomi Islam itu kan jual beli. Yang terkecuali jual alkohol, jual babi, jual apa dan sebagainya, barang-barang haram ya tentu. Jadi supaya jangan ekonomi Islam itu kalau istilahnya bahasa Arab, mudara, syarawa, wah ini boleh kalau istilahnya mudara, apa, pokoknya harus istilahnya bahasa Arab. Alah, Mama, ini kan di mana-mana saya minta keahlian. Coba terjemah ke dalam bahasa Indonesia itu. Jangan. Saya pun juga masuk dalam pengurus itu dewan itu kadang-kadang lupa yang mana itu mudara yang mana, musyawarah yang mana. Itu kan soalnya kita ingin ekonomi Arab atau ekonomi Islam nih kita bicarakan. Jadi itu Ustaz supaya lebih dibunyikan itu yang sederhana itu. Islam kan orang bilang sederhana, jangan kita kasih sulit lah. Jadi sederhana aja kita sehingga lebih mudah kita berbicara tentang kemajuan. Nanti pula terlalu banyak diberikan batasan ekonomi itu, akhirnya kita takut berekonomi karena terlalu banyak batasannya kan. Padahal Islam itu justru semua halal terkecuali haram, itu muamalah, itu ekonomi kan. Seperti itu Pak Tandri tentu lebih tahu nih, sama-sama kita di HMI dulu jadi juga dia Andrea dan tadi sahabat sekolah saya, cuma dia lebih pintar karena di Amerika saya enggak kan, gitu. Itulah harapan kita semua. Sekali lagi, insya Allah kalau sekarang ini masjid tutup kita rindu juga
Tapi insya Allah kalau saya bilang sama Menteri Agama dan Gubernur, kalau keadaan normal, kalau begitu mall buka, masjid buka juga. Tidak boleh lagi ya, karena lebih berbahaya mall dibanding masjid. Tapi dengan syarat, Ya. itu harus protokol kesehatannya, terutama jaraknya dijaga. Ini tentu kita semua memikirkannya sekarang. Kemarin kita rapatkan di Dewan Masjid. Akibat itu jaga jarak nanti harus, tapi tentunya pakai masker dan pakai bawa sajadah sendiri, itu karpet tutup buka semuanya, karena karpet itu boleh bahaya karena tempat sujud di situ. Biasa lagi orang sujud dia sendiri bersihnya di karpet, tidak bisa dibersihkan dengan di tempat pembersih, ya sudah buka aja dari bawah sendiri. Nah yang harus kita cermati begini, kalau masjid itu jaraknya 1 meter, ini Ustadz ini, Imam ini memang mesti rubah dia punya cara. Kalau dulu sebelum salat Pak Imam luruskan jaga jarak, luruskan rapatkan. Sekarang berbeda, luruskan jaga jarak. Nah, itu rapatkan. Ini mesti berbeda nih. Apa artinya? Artinya ialah kapasitas masjid itu tinggal 40%. Kalau jaraknya 1 meter. Kalau jaraknya 1,5 meter, kapasitas masjid sisa 25%. Nah, kemana ya 60% jamaah ini? Karena itulah, maka semua seperti musala yang selama ini tidak Jumatan, harus Jumatan. Jadi semua, jadi musala-musala buka, aktifkan untuk menjadi tempat salat Jumat. Yang kedua, di tempat-tempat yang padat, kita lalu bicara dengan MUI untuk salat Jumat bisa bergelombang, 2 gelombang. Seperti luar negeri, kayak di Amerika, Saudi. Ada fatwa yang sedikit agak berbeda. Fatwa tahun 2000 mengatakan tidak boleh, tapi fakta tahun 2000 sekian di DKI mengatakan boleh 2 gelombang. Lagi kita minta klarifikasi ke MUI agar di tempat-tempat yang sangat padat itu dibolehkan 2 gelombang. 1 jam 12, 1 jam 1. Jadi tapi juga khotbahnya pendek-pendek lah. 10 menit, pakai ayat-ayat pendek lah, terus amal macam yang pendek-pendek, pakai ayat-ayat panjang, sehingga total khotbah dengan imam itu kira-kira 20 menit. 20 menit saja, supaya kemudian jamaah kedua bisa masuk. Karena ini sekali lagi, ini semua jadi masalah. Tadi kita bicara normal, tidak normal. Itu yang masalah itu jarak. Jadi kalau kehidupan selama new normal, apa itu new normal? Ya permasalahannya di jarak. Jadi new normal di mall. Ya pakai kan biasa, pakai cuci tangan biasanya. Yang sulit itu jarak, bagaimana masuknya bertahap malah masuk mall. Belanja juga, kalau begitu ada 4 orang di dalam toko, tutup dulu. Nanti keluar 4 ini baru masuk lagi yang lain. Itu kena jarak. Sama di sekolah, ini kita juga harus perhatikan. Kalau sekarang ini sekolah, anak-anak sekolah, 1 kelas 30-40 orang. Nah, akibat jaga jarak, maksimum 20 sekarang. Kalau 20 berarti dibutuhkan 1 kelas baru. Jadi kalau di Indonesia ada 100.000 kelas, maka dibikin lagi 100.000 yang baru. Tapi tidak mungkin. Maka kemungkinannya kita harus atur sekolah sore, kayak tahun 60-an. Sekolah sore baru mungkin, kalau enggak bisa. Kemungkinan lagi sekolahnya hari Sabtu, mulai lagi. Dulu kalau di Jakarta Sabtu tidak sekolah, ya harus sekolah Sabtu. Karena kalau sekolah 2 shift pagi sore, itu maksimum sekolah itu anak-anak 5 jam. Maka semua diperpendek. Jadi masalah ini kalau namanya new normal itu masalahnya masalah jarak. Itu aja, sebenarnya lain sama aja.
tetap pakai masker, tetap pakai apa. Apapun itu jarak. Soalnya pergi masjid jarak, pergi sekolah jarak, pergi mall jarak, pergi bikin arisan jarak, pergi perkawinan mesti tamunya tidak boleh lebih daripada 200 orang karena jarak. Jadi masalah new normal itu sederhana saja, masalah jarak diatur. Jaraknya kehidupan itu sama saja, tapi jaraklah yang karena tapi itu insya Allah menurut perkiraan saya itu kira-kira antara 2 dan 3 tahun baru bisa kita ini berhenti pakai masker, pakai apa. Jadi Bapak siap beli masker untuk 3 tahun. Ya. Perhitungannya gimana? Perhitungannya begini. Semua paling cepat ini kan bisa diselesaikan kalau ada vaksin. Vaksin itu semua orang punya daya tahan. Sehingga walaupun ada virus di sekitar kita, kita tidak sakit. Ya? Jadi tidak berarti vaksin itu menghilangkan virus, hanya memberikan daya tahan kita. Ya, seperti itu. Nah, semua orang mengatakan paling cepat diketemukan bulan Februari, Maret tahun depan. Hanya diketemukan setelah dicoba. Sekarang mengatakan sudah ketemu, tapi mesti dicoba dari 10 orang ke 100 orang, ke 1000 orang, ke 10.000 orang. Nah, itu butuh kira-kira setahun dari sejak mulai dikerjakan. Jadi Februari. Setelah diketemukan, disahkan, baru bikin pabrik. Pabrik itu butuh juga kira-kira, katakanlah paling cepat memperluas pabrik mungkin 4-6 bulan. Dimanapun. Di Amerika, di Inggris. Jadi bulan Agustus, September. Setelah itu didistribusikan ke 5 miliar orang setidak-tidaknya. Kalau penduduk dunia 7 miliar, berarti kira-kira yang harus diinfeksi mungkin 5 miliar. Kalau di Indonesia penduduk 270 juta, yang harus vaksin minimum 200 juta orang. Atau mungkin seluruhnya. Nah, kapan kita bisa dapat? Tentu yang kalau di Amerika pasti mereka dulu pakai kan. Atau di Inggris tentu tidak mau. Kita dapat kuotanya kapan? Mungkin juga di Indonesia bikin pabrik tambahannya. Kalau ada yang mau kerjasama. Setelah itu vaksin, kalau mau vaksin 200 juta orang, butuh berapa lama, berapa tahun? Suntik ya orang, mungkin butuh setahun. Jadi inilah sama kan, ini minimum 3 tahun baru ini semua selesai. Akhirnya vaksin itu buat 3 tahun. Jadi Bapak siap membeli punya masker cadangan untuk 2-3 tahun. Perlu butuh sabun, butuh apa? Itu new normal. New normal. Tapi lama-lama juga jadi biasa. Seperti sekarang, kalau dulu tahun 90-an, kalau kita keluar rumah, pertama cari dompet kita, mana dompetnya? Jangan lupa dompet. Yeah. Sekarang, tahun 70-an, keluar rumah mesti main handphone. Dompet boleh lupa, tapi handphone tidak, karena handphone juga bisa jadi dompet, kan, gitu kan? Iya. Kita beli dengan dia handphone. Jadi tidak keluar rumah pasti mesti handphone. Sekarang kalau keluar rumah, begitu keluar rumah cari apa? Cari masker, mana masker? Ya. Jadi lama-lama itulah new normal. Masker, jaga jarak. Jadi lama-lama sebenarnya juga ada segi agama bagaimana Ustaz. Lama-lama kita saling mencurigai. Masker itu artinya menghindari orang kan. Artinya kita curiga aja, jangan Pak Tanri ini positif, jadi kita jangan dekat-dekat. Atau jangan dekat dengan Pak JK, ini bahaya nih Pak JK. Jadi lama-lama saling mencurigai kita. Mungkin lama-lama nanti ada lagi cara baru. Mesti ada tanda, oh saya sudah swab. Nah, jadi minggu lalu dikasih di kantong bebas nih orang ini. Jadi ada tanda bebas, tanda positif.
supaya kehidupan ini, tapi insya Allah lama-lama normal biasa. Jadi sama juga kalau sebelum New York atau bom New York jadi 9/11, ya. Itu kan kalau kita naik pesawat, ya biasa saja melenggang aja, kalau kita taruh barang, langsung kita naik pesawat. Setelah itu harus periksa barang, X-ray, harus dibuka sepatu, dibuka pinggang, ya segala macam kunci-kunci diperiksa. Mula-mula jengkel, lama-lama sudah normal. Jadi itulah akan menjadi normal baru, kita siap-siap aja semuanya kita akan lalui. Dan insya Allah lama-lama juga ada inovasi seperti ini. Di jamaah tidak di masjid, jamaahnya di rumah. Sekali lagi, tapi masjid kita tidak bisa tinggalkan, jadi mungkin nanti juga justru di masjid ditambah ini sehingga lebih luas lagi jangkauan ceramah-ceramah seperti kita lakukan. Saya kira itu secara singkat, minta maaf Anda sekali lagi, terima kasih. Jadi sekali lagi Pak, memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Jadi harus dua, bagaimana kegiatan masjid memakmurkan jamaah kita semua, apalagi Pondok Indah, ya Pondok Indah tentu daerah pemberi. Jadi sekarang waktunya yang mampu memberi, yang tidak mampu, yang punya pengetahuan memberi kepada yang tidak punya pengetahuan, yang kuat memberikan kepada yang lemah. Nah, inilah waktunya yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JK untuk arahan dan bimbingannya. Selalu membuat kita terpukau dengan ide-ide Pak JK yang cemerlang. Bagaimana masjid itu harus dimakmurkan, tapi jamaahnya juga harus makmur ya Pak JK ya. Dan ini kita harus bisa menyikapi tantangan tadi pandangannya Pak JK. 2-3 tahun nih kelihatannya kita akan melalui masa-masa new normal ini. Baik, sebelum kami tutup acaranya mungkin kami persilahkan Pak Tanri Abeng mungkin Pak apabila ingin menyapa Pak JK atau mungkin menanggapi pandangannya Pak JK Pak. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak JK ini saya strukturnya itu memang beliau selalu di atasnya saya. Di Unhas beliau ketua senat, saya hanya salah seorang pengurus. Ketua HMI, saya hanya ketua bidang. Makanya beliau wapres, saya hanya menteri saja. Iya, Pak, ya. Strukturnya memang sudah begitu. Tuhan sudah mengatur itu. Saya sebenarnya begini, saya tadinya ingin bertanya, Bu, tapi oke, nanti saya mau sharing juga sedikit mengenai ekonomi umat ya. Tapi tadinya saya mau bertanya begini, saya ini bukan pengusaha, ada usaha-usaha kecil, tapi bukan pengusaha sekelas konglomerat gitu ya. Nah, tapi saya selama setengah abad, 50 tahun ya, saya itu pekerja, profesional gitu ya. Nah, sebagai pekerja, saya itu kan bayar pajak 30% per tahun, selama 50 tahun loh ini ya. Saya ingin tanya, apakah pajak saya itu juga ada pahalanya enggak? Kalaupun itu dipungut oleh pemerintah, ya nanti aja dijawab itu kalau bisa dijawab. Saya ikhlas, saya bekerja, saya bayar pajak. Mudah-mudahan pajak ini ada gunanya. Yang menggunakan itu, memanfaatkan itu melalui pemerintah. Tapi saya ikhlas mengatakan, saya mestinya sudah bayar pajak juga ini karena saya bayar kepada pemerintah 30% dari hasil keringat saya kan itu di sekarang 25% sekarang. Iya. Nah, sedikit mengenai ekonomi umat ya. Tadi kan Pak JK sudah mengatakan kalau ada 10 yang miskin itu 9 adalah Islam gitu ya. Saya selalu melihat daripada peranan pelaku ekonomi. Tadi juga disebutkan oleh JK, Nabi aja sudah mulai berdagang umur 13 tahun. Jadi memang harus ada kegiatan ekonomi. Nah,
pelaku ekonomi di Indonesia itu ada 63 juta. Tapi dari 63 juta itu, 62,9 juta itu adalah yang namanya usaha kecil, menengah, dan mikro. Nah, mikro ini yang paling banyak itu. Nah, siapakah yang berada di usaha-usaha mikro itu? Apakah di kota atau di pedesaan? Pada umumnya kan di desa itu adalah ekonomi umat itu. Mulai dari sektor perkebunan, pertanian, kelautan, itu kan umat semua. Nah, yang menjadi masalah sampai sekarang ini adalah bahwa usaha-usaha yang mikro, kecil, menengah ini, menengah mungkin sudah mulai terorganisir dengan lebih baik ya. Itu tidak terstruktur dalam satu organisasi yang memungkinkan mereka itu bekerja dalam sistem yang ada organisasinya, ada manajemennya, dan dia mulai berskala. Saya bicara dengan JK dari awal saya menulis buku saya mengenai Badan Usaha Milik Rakyat. Itu saya katakan bahwa itu adalah mengkorporatisasikan UMKM dan koperasi itu sendiri. Koperasi itu miliknya orang-orang yang tidak juga kaya, tapi ya relatif miskin lah semuanya itu karena tidak produktif gitu ya. Nah, jadi saya mengatakan bahwa harus ada kebijakan daripada pemerintah untuk memberdayakan yang namanya usaha kecil, menengah, dan mikro ini. Khususnya pada saat-saat sekarang ini, COVID ya. Sebenarnya usaha-usaha yang terkait dengan sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor kelautan, itu yang relatif risikonya kecil sekali. Tapi disitulah umat kita. Di sektor pertanian, di sektor perkebunan, misalnya saja di karet, di kopi, di kakao, itu kan masih 95% itu usaha-usaha rakyat semua. Yang di sektor perkebunan besar itu hanya 5-6%, kecuali sawit. Sawit sudah 59% karena sisa 41% itu masih rakyat itu. Yang punya 1 hektar, punya 2 hektar. Nah, konsep yang saya ajukan itu, dan ini pernah saya bicarakan dengan Pak JK, dan beliau pada prinsipnya sepakat bahwa sesungguhnya yang kita perlukan adalah melakukan korporatisasi daripada usaha-usaha kecil ini, sehingga dia berskala, dia terstruktur dengan baik, dan ada manajemennya per sektor begitu ya. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, bayangkan saja, di sektor pertanian, kita bicara soal beras, masih mau impor. Padahal kita punya sawah, kita punya lahan begitu besar. Karena kita punya pertanian ini tidak dikoordinir secara terstruktur dengan baik. Sektor perkebunan itu luar biasa ya. Mulai dari sawit, karet, kopi, semuanya itu kan masih belum terorganisir dengan baik. Dan siapa orang-orang itu adalah umat. Umat semua yang ada di situ. Ya barangkali ada 1 dari 100 itu yang bukan umat mungkin. Ya, bukan 1 dari 10 mungkin. Ya. Di sektor perikanan, para miskin semua mereka itu. Dan siapa orang-orang itu kalau bukan umat gitu ya. Jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa pada saat COVID ini barangkali saatnya lah sektor-sektor ini bisa digerakkan. Karena sesungguhnya sektor ini tidak memiliki risiko yang terlalu besar. Sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan. Ini yang mesti dikoordinir dengan baik. Tapi kan bukan saya yang bisa menggerakkan itu. Bukan juga JK sekarang ini. Gitu. Kalaupun JK masih didengar. Kalau saya sih nggak didengar gitu. Ya. Jadi ini kalau kita bicara ekonomi umat, sesungguhnya tidak lain daripada pemberdayaan usaha-usaha kecil, menengah, dan mikro itu secara khusus yang ada di sektor-sektor di perkebunan, kelautan, dan pertanian itu. Nah, tapi ini kan membutuhkan dukungan dari pemerintah. Nah, JK sendiri mengatakan tidak ada keadilan tanpa keberpihakan. Saya belum melihat pemerintah ini berpihak gitu sampai sekarang.
Makanya saya selalu mengatakan demokrasi ekonomi itu kita mau 75 tahun merdeka belum terjadi. Dan kalau itu belum terjadi, maka ya ekonomi umat ini masih terpinggirkan gitu. Nah, itu barangkali konsep ini saya upayakan dan memang mulai bergulir sedikit ya. Tapi memang harus ada all out upaya dari pemerintah, karena kalau tidak maka kesenjangan ini akan tetap saja melebar dan juga peningkatan pendapatan nasional yang sebenarnya ada di daerah itu tidak terorganisir dan tidak tidak produktif gitu ya. Coba saja misalnya ya, kenapa kita itu penghasil kakao nomor 2 di dunia? Adakah industri coklat di Indonesia? Tidak ada di Singapura, ada di Malaysia. Kenapa? Karena kita tidak mengorganisir dengan baik perkebunan kakao kita gitu. Itu contoh saja. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kondisi sekarang ini, saya mengatakan barangkali kinilah saatnya dalam kondisi krisis ini peluang ekonomi umat bisa dikembangkan. Itu konsep yang saya ajukan dan saya harapkan itu bisa terjadi. Itu saya kira sedikit tambahan dari saya. Pak JK mungkin bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Mungkin Pak JK kalau masih ada waktu Pak bisa menanggapi Pak pandangannya Pak Tanri. Saya kira apa yang disampaikan Tanri itu benar. Itu sebenarnya juga bukan hal yang tentu 100% yang baru. Yaitu antara korporasi dan kooperatif kan. Jadi kalau rakyat itu kooperasi sebenarnya. Bagaimana meningkatkan apapun bentuknya, tapi sistemnya ialah kooperatif kerjasama. Jadi atau kooperasi, ya itu dulu sebenarnya secara besar-besaran KUD, ada macam PKUD, tapi juga saling kepercayaan tidak banyak data kita. Tapi memang harus ada tahapan-tahapan tingkat-tingkatan. Tapi konsep kerjasama rakyat itu memang perlulah. Memang ya terus terang saya di pemerintahan ulama, tapi kita selalu usahakan ini yang paling penting. Di mana sebenarnya kunci kalau kita belajar banyak negara, dia maju, dia semangat, spirit untuk maju, semangat untuk maju. Kalau kita karena itulah maka fungsi masjid bagaimana meningkatkan semangat untuk maju ini. Jangan kesulitannya dulu muncul. Kalau semangat kan yang harus dimunculkan rasa optimisme, rasa ada harapan. Begitu kita berbicara pertama kali kesulitan dulu yang kita kemukakan, maka akan timbul pesimisme. Karena itulah saya selalu katakan soal ekonomi Islam itu jangan kita langsung diceramai tentang kesulitan ekonomi itu, bahwa ini tidak boleh. Padahal sangat sederhana ekonomi Islam itu. Nah, jadi bukannya susah itu kan. Nah, jadi jangan yang tidaknya muncul di depan, yang muncul ke depan, yang bolehnya, yang halalnya, supaya spirit ada. Juga menyinggung sedikit soal pajak. Apa beda pajak dengan zakat? Itu Ustaz lebih tentu bisa mengkajinya. Kalau pajak diambil daripada keuntungan atau penghasilan, kalau zakat dari harta, ya kan? Jadi kalau pajak bisa saja orang kaya, tapi dia tidak bayar pajak, karena dia rugi tahun ini. Dia tidak bayar pajak, karena dia rugi. Tapi kalau harta, walaupun dia rugi, tapi harta masih banyak, dia mesti bayar zakat. Itu bedanya sebenarnya. Seperti beda prinsipnya. Tapi tapi sebagian zakat, walaupun dia untung, tapi belum tentu. Misalnya tidak bayar zakat. Kalau utangnya banyak sekali, kalau banyak utangnya, nah lebih banyak utangnya daripada hartanya, itu udah bayar zakat tuh. Nah, ya, jadi itu konsekuensi masing-masing antara zakat dan itu. Jadi ya, jangan heran kalau sekarang ini nanti tahun depan pajak itu turun. Orang tetap mewah, tapi pajak turun. Karena tahun ini bisa perusahaan semua rugi. Nah,
akibat COVID ini. Tapi dekorasi Islam itu tetap bayar zakat. Karena harta banyak. Nah, jadi itu bedanya. Soal zakat dengan ini selalu saya tanya bapak saya, gimana ini kita bayar zakat, bayar pajak juga, jadi double. Ini loh orang Cina cuma bayar pajak, dia tidak bayar zakat. Jadi kita bisa kalah nih dari Anda. Itu tergantung niat. Jadi tergantung dari niat. Normal amal niat, Ustaz ya. Jadi kalau kita bayar zakat dengan niatkan bayar pajak, niatkan bahwa ini saya peruntukkan nanti untuk orang miskin, nanti pemerintah, itu bisa jadi bahagian daripada zakat juga. Itu karena kalau enggak, pengusaha Islam selalu kalah dari Cina, karena Cina kita pengeluarannya banyak gitu kan. Jadi zakat 2,5% dari harta loh, bukan dari keuntungan. Jadi kalau dari keuntungan itu juga bisa 20%, 25%, hampir sama itu kalau kita hitung antara besaran zakat dan besaran. Kalau 25% dari keuntungan dengan 2,5% dari harta, itu hampir sama juga. Karena kalau orang punya harta, kemudian untungnya kira-kira 10%, keuntungan daripada asetnya, gitu ya. Rate over asetnya, return of asset 10%. Nah itu berarti kalau pajaknya itu 25% daripada 10%, kan 2,5% juga. Nah, kalau harta 2,5% juga. Jadi semuanya, jadi kalau kita bayar dua-duanya, jujur, ada double. Jadi sebagian diniatkanlah nanti 50% ini niatkannya untuk orang miskin, nanti pemerintah lah kasih BRT. Tapi kalau pajak dipakai untuk beli senjata, beli peranu, itu tidak bisa bagian dari zakat itu. Nah, zakat itu 8 bagian. Kira-kira begitulah diniatkan dengan tersebut. Saya kira gitu ya, tentu ini ide itu diteruskan aja, nanti kita bicara kooperatif dan korporasi gitu, ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak JK, Pak Tanri. Ini sangat menyenangkan sekali melihat kedua tokoh bicara masalah ekonomi, masalah zakat ya, fasih sekali memahami kedua hal ini. Mungkin mengingat waktu, sudah mendekati 6:30 dan juga kami dapat info mengenai acara Pak JK untuk selanjutnya. Kami mohon untuk Pak Ustadz Lutfi untuk memimpin doa Pak, mumpung masih ada Pak JK, dan nanti ditutup dengan ucapan terima kasih dari Pak Bustaman Laguna ya Pak ya. Saya persilahkan Pak Ustadz Lutfi Pak untuk memimpin doa. Baik, kita baca Fatihah, kita doain mudah-mudahan negeri kita aman, damai, pandemi ini bisa selesai. Dan yang sakit ya Allah sembuhkan, yang sudah meninggal dia muslim maka dikategorikan sebagai syahid, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Izinkan niat Al-Fatihah. Iya kan Abdul ya, sholatul mustaqim, sholat. Wafana karim wafana ya rahim hamdan ya fi ni'amaika fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa dzikral mughafilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, di pagi yang berkah ini ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, serta mereka-mereka yang telah berjasa kepada kami. Ya Allah, lindungilah bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, lindungilah negeri ini, ya Allah. Ya Allah, jagalah umat ini, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, tambahkanlah kami semuanya. Ya Allah, selesaikan masalah COVID ini dengan kekuatanmu, dengan takdirmu, dengan kemahaanmu, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Rabbi salimna, Rabbi as-salatu asr Rabbi tambil khair, Rabbi as-salatu asr Rabbi tambil khair, Rabbi as-salatu asr Rabbi tambil khair,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak JK dan Pak Tanri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, komunitas pejuang subuh. Ini hadir juga ada beberapa dari luar negeri Pak, dari Selandia Baru, ada Pak Reza, pengusaha muslim di Selandia Baru. Saya dapat info juga ada beberapa duta besar Republik Indonesia yang hadir di sini juga live langsung dari negaranya masing-masing. Untuk menutup acara, saya persilahkan Pak Bustaman Laguna untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak JK dan Pak Tanri. Silakan Pak. Mungkin sebelumnya Pak kita sapa dulu saudara kita yang bisa besar itu Pak. Mungkin siapa tahu beliau ada memberikan sedikit info Pak JK atau Pak Tanri gitu Pak. Kasih kesempatan Pak. Kalau beliau ada waktu. Masih ada waktu mungkin Pak JK untuk ini Pak. Keluarga juga ini. Pak JK, apakah masih ada waktu sedikit Pak untuk ini disapa oleh warga Indonesia di luar negeri Pak? Silakan. Ya, mungkin saya perkenankan Pak Reza Pak dari Selandia Baru ya Pak. Pak Fadian bisa dibantu Pak. Beliau adalah pengusaha Muslim di Selandia Baru Pak. Untuk Pak Chandra dulu dubes. Iya. Boleh, ya Pak. Pak Chandra adalah duta besar Republik Indonesia di Serbia ya Pak ya. Ya, sudah sudah dibuka. Ya, kami persilahkan Pak Chandra, Dubes Republik Indonesia dari Serbia Pak, untuk menyapa Pak JK Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yusuf Kala. Ya. Ada juga Pak Tanri Abeng. Kebetulan memang kami juga dari Goa Pak. Jadi tahun lalu Bapak lantik saya, alhamdulillah. Karena Anda sudah bertugas di sini setahun lebih, Pak. Ya. Saya tadi mengikuti, semoga semua kegiatan dilancarkan, Pak. Insya Allah dalam waktu dekat barangkali kita bisa berkolaborasi untuk memakmurkan dan juga di kegiatan kita masing-masing. Barangkali itu saja. Semoga Pak JK, Bapak Ibu sekalian sehat walafiat, kita diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, Pak Dian. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak. Pak Reza mungkin dari Selandia Baru ingin menyapa Pak JK Pak. Ini sedang masuk lagi nih tadi ada Ustaz. Bentar. Mungkin yang dari silakan yang lain dulu nih Pak Reza barusan keluar nih. Oke, iya. Baik, mungkin Pak Bustam Pak bisa memakai kesempatan ini untuk menyapa Pak JK dan menyampaikan terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak JK. Ya. Terima kasih banyak kehadirannya. Kami sebagai komunitas pejuang subuh Mesir Raya Pondok Indah mengucapkan banyak terima kasih Pak JK. Ya. Kami sangat-sangat berterima kasih. Wejangan-wejangan yang Bapak tadi sampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah Bapak yang kami akan insya Allah kami akan implementasikan. Pak Reza dari sudah masuk lagi, maaf saya foto. Ya. Siap. Silakan Pak. Baik, Pak Reza kami persilahkan untuk menyapa Pak JK dan Pak Tanri Abeng mungkin Pak dari Selandia Baru Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Ayahanda JK yang saya cintai dan hormati dan Pak Tanri Abeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Reza Abdul Jabbar dari New Zealand. Ya, alhamdulillah. Sekedar tadi menarik bahwa ayahanda berpikiran yang sama seperti yang kita pikirkan, bahwa dengan adanya COVID-19 ini terjadi suatu a groundbreaking shift in paradigm, paradigma baru yang tercipta, di mana tadi Pak Tanri Abeng juga mengatakan bahwa industri yang terpapar paling minimal terhadap imbas COVID-19 adalah pertanian, perikanan, perkebunan yang notabene bukan milik kita. Mungkin ayahanda, pandangan saya adalah mungkin kita bisa berharap dengan negara, tetapi setiap negara yang memberikan santunan luar biasa buat para pedagangnya ternyata gagal. Dan ini mungkin bukan konsep yang sering didengar, tetapi yang memang harus kita tumbuhkan adalah kemampuan sendiri dari setiap individu yang siap berdagang tadi,
bahwa jiwa pejuangnya, jiwa perdagangannya memang harus tumbuh dari mereka. Pandangan saya Ayahanda bahwa apabila negara yang harus hadir memberikan mereka seluruhnya, mereka pasti tidak akan mampu bersaing di dunia yang global. Walaupun kita pahami bahwa mereka tetap harus terlindungi, bahwa para petani mesti diberikan sebuah regulasi benar, tapi bukan dengan cara subsidi ataupun bukan dengan cara dianak emaskan. Ini pandangan saya Ayahanda. Dan kita buktikan bahwa setiap negara yang punya kemampuan kokoh dan berdaulat di dalam pangan, kita pastikan ini adalah hasil jerih payah dari individu-individu yang membuat masyarakat, yang menjadikannya dia bagian dari elemen berbangsa dan bernegara, dan maka dari itu mereka mampu menghadapi tantangan pasar. Mungkin begitu pandangannya Ayahanda, karena kita juga lihat bagaimana Selandia Baru di tahun pre-1985, sebelum 85 itu penuh dengan subsidi dan ternyata gagal. Dan keunggulan yang kita hadapi hari ini atau yang kita rasakan hari ini adalah setelah ditariknya subsidi. Setelah ditariknya regulasi-regulasi yang menganak emaskan para petani. Jadi para petani juga harus paham bahwa sejatinya kita memang harus tampil. Sejatinya memang kita harus paham. Mungkin kalau bahasanya beginilah. Kalau kita bahasakan bahwa ketika Nabi SAW mengatakan, qala Nabi SAW khairun nas man tala amaru wa man tala umuruhu wa ahsanu amalu wa syarrun nas man tala umuruhu wa syarru amaluhu. Sebaik-baik orang ini adalah yang panjang umurnya, man tala umuruhu wa ahsanu amaluhu, dan amalnya baik. Jadi kita mau jadi amal baik ini tentu seperti Ayahanda katakan tadi bahwa kita ini punya niatan yang beda. Kalau kita berzakat tentu karena kita cinta berzakat. Tentu kita punya azam luar biasa ingin menjadi muzaki, nggak ingin jadi mustahik. Dan ini harus kita tumbuhkan dari dasar. Pandangan saya Anda, ini adalah suatu kecintaan yang harus tumbuh dari dasar bahwa kita nggak ingin jadi seorang muzaki, kita nggak mau jadi seorang mustahik, tapi cinta menjadi seorang muzaki. Baik. Fadal. Baik, terima kasih Pak Reza pandangannya, sharingnya dari New Zealand, Pak. Ini Pak Reza adalah pengusaha peternak sapi ya Pak ya di sana ya, di New Zealand ya Pak ya. Ya Mas. Ya. Demikian. Baik Pak JK, Pak Tandri mungkin kalau karena sudah waktunya ini, kalau demikian mungkin saya mohon Pak Bustaman untuk menutup acara ini dengan menyampaikan terima kasih kepada tamu istimewa kita Pak pada hari ini Pak. Baik Pak, terima kasih Pak JK dan Pak Tandri atas kehadirannya di komunitas tujuan studi Sirah Indah. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak tadi paparkan itu merupakan sebagai amanah kami. Mudah-mudahan jadi amal jariah Bapak semuanya. Amin. Kami sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur yang sedalam-dalamnya atas kerajaan Bapak. Mudah-mudahan ke depan lagi, insya Allah kami tujuan subuh, khususnya tujuan subuh Masjid Raya Pondok Indah akan sebetulnya untuk mengundang kembali Bapak pada waktu yang saya rasa begitu Pak. Saya mohon terima kasih banyak lagi kepada Bapak. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat walafiat. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah acara ini sampai penghujung. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Yusuf Kala, Bapak Tandri Abeng, Bapak Dubes yang ada di luar negeri, Pak Reza, dan semua anggota Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Demikian kami tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.